keluarga dari Eril tentu saja juga mengucapkan hal yang sama. Sekali lagi, tentu saja kita tidak boleh putus. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini menghasilkan hasil yang baik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit gambaran mengenai kejadian. Kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Semua ini tentu saja juga kami peroleh informasinya dari berbagai sumber, termasuk koordinasi kami dengan pihak-pihak terkait di Swiss ini. Pertama, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada sekitar pukul 11.24 waktu Swiss, KBRI Bern melalui saya menerima laporan hilangnya seorang warga negara Indonesia bernama Emeril Khan Mumtaz saat berenang di Sungai Are di Bern. Emeril Khan Mumtaz ini berusia sekitar 23 tahun. Kejadian diperkirakan terjadi pada sekitar pukul 9.40 waktu Swiss. Jadi selisih waktu Swiss dengan Indonesia itu 5 jam. Jadi sekitar jam 14.40 waktu Indonesia Barat. Saudara Eril yang tadi sudah disampaikan, putra dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil, tiba di Bern bersama keluarga pada malam sebelumnya, yaitu hari Rabu 25 Mei 2022. Setelah mendapatkan kabar ini, KBRI Bern langsung bergerak menuju lokasi pelaporan, yakni di Freibad Marzili, yaitu satu tempat yang memang banyak orang berkumpul di sana, dan langsung bertemu pada sekitar pukul 12 siang waktu Swiss. Segera setelah ketibaan dan menerima informasi yang cukup dari keluarga, staf kami dari KBRI Bern langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk melacak kemungkinan keberadaan saudara Eril, yakni pihak kepolisian, UGD di berbagai rumah sakit, serta hotel tempat menginap di tengah kota Bern. KBRI berkoordinasi dengan polisi, mereka telah melakukan tindakan pencarian darurat sepanjang rute renang dan area sekitarnya sekitar pukul 10 pagi waktu Swiss. Berdasarkan laporan dari pengunjung area sungai, pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim SAR yang langsung menyisir seluruh area potensial di sepanjang Sungai Are. Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari unsur polisi medis dan pemadam kebakaran. Jadi memang ada khusus polisi sungai, karena memang Sungai Are ini sungai yang sangat populer, terutama pada musim semi dan musim panas dan musim libur sekolah. Ya. Mereka banyak berkumpul di sepanjang sungai ini. Jadi setiap hari polisi sungai tentu saja bertugas di mengawasi sungai itu. Pada masa darurat, yaitu 15 menit sejak laporan diterima, tim SAR melakukan pemindaian menggunakan drone dengan sensor yang mendeteksi panas tubuh. Jadi drone digunakan untuk mendeteksi panas tubuh. Pada saat itu suhu air di Sungai Are diperkirakan sekitar 16 derajat Celcius. 16 derajat Celcius dengan arus yang cukup kuat. Setelah 15 menit, metode pencarian dilanjutkan menggunakan perahu boat
perahu, ya, dan kendaraan untuk menyisir area darat tepian sungai. Selama proses pencarian oleh tim SAR, tim KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana, menyusuri tepian Sungai Are atau Sungai Are menuju ke arah lokasi awal dimulainya renang, dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantu proses pencarian. Hingga Kamis sore, proses pencarian dilakukan oleh tim SAR belum memperoleh hasil yang kita harapkan. Pada hari yang sama, saya juga sudah berbicara langsung dengan Kepala Protokol Swiss, Kementerian Luar Negeri Swiss, untuk pengerahan upaya optimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan media yang saya hormati. Kemarin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, tim SAR kembali mengerahkan tenaga sekitar 20 personil untuk dari unsur polisi dan polisi medis. Cakupan area pencarian sekitar 17 km di sepanjang sungai, dimulai dari jembatan Tiefenau hingga ke pintu air Wollensee. Karena kita tahu sungai ini bermuara nanti di Wollensee, jadi seperti danau begitu. Metode di hari Jumat kemarin adalah menggunakan perahu dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat. Karena pada dasarnya pendekatan ataupun peralatan yang dibawa tentu saja bisa berbagai, tapi tentu saja semua disesuaikan dengan situasinya. Penyusuran dimulai dari lokasi awal, kemudian menuju area hilangnya, dan lanjut menyusuri sepanjang 7 km menuju arah hilir, yaitu pintu air Engehalde. Di akhir sesi pencarian pada hari kedua kemarin, saya juga mendampingi orang tua saudara Eril, Bapak Gubernur Ridwan Kamil, dan istri, untuk menemui tim SAR kepolisian yang bertugas di lapangan. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan terbaru dari proses pencarian ini. Jadi kita dalam koordinasi penuh dengan pihak kepolisian 24/7. Jika ada perkembangan, kemudian kita bisa tahu real time, ya, karena kepolisian membuka jalur live dengan pihak KBRI mengenai hal ini. KBRI Bern juga terus melakukan koordinasi erat dengan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait dengan perkembangan situasi dan pencarian saudara Eril, serta mendiskusikan upaya-upaya apa yang dapat oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung otoritas setempat di Swiss dalam melaksanakan proses pencarian. Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan media yang saya cintai, ini Sabtu 28 Mei 2022, tim SAR melanjutkan upaya pencarian Eril. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, yaitu dengan search, menggunakan drone untuk menyisir Sungai Are dan melakukan penyelaman. Sekali lagi tentu saja penyelaman terutama disesuaikan dengan situasi, sebab kalau karena bekas hujan misalnya atau bekas salju, karena danau dan Sungai Are ini airnya adalah datang dari salju yang meleleh, sehingga kemudian relatif dingin
suhunya. Dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal-kristal putih yang kadang-kadang membuat warna air itu menjadi agak keruh sehingga kemudian menyulit penyelaman. Tapi pada dasarnya pihak otoritas memberikan ataupun menyiapkan berbagai macam metode yang available disesuaikan dengan situasi setempat dengan waktu yang tepat untuk setiap proses pencarian. Saya bertemu bersama dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil dengan mereka kemarin. Mereka sangat dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan teknis, ya, dan kemudian diberikan gambaran mengenai topografi sungai dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita memperkirakan kira-kira possible spots di mana kira-kira bisa terjadi dan lain sebagainya. Tim SAR yang akan dalam pencarian hari ini terdiri dari unsur polisi dan pemadam kebakaran mengoperasikan drone ini. Ini pemadam kebakaran memang all round ya, tidak hanya dealing dengan kebakaran, tapi isu-isu emergensi, termasuk menggunakan drone untuk pencarian ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, lokasi dalam yang mencakup sepanjang 8 km wilayah Sungai Are. Pencarian akan dimulai 8.30 pagi ini waktu Swiss atau sekitar nanti waktu Indonesia Barat hingga selesai, ya, hingga cuaca memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian. Artinya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Tentu saja KBRI akan terus menjaga real-time komunikasi, jadi komunikasi yang real-time dengan pihak kepolisian dan tim SAR untuk mendapatkan informasi yang aktual. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus mendoakan keberhasilan proses pencarian oleh tim SAR ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya kira demikian dulu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita berdiskusi. Demikian keterangan dari saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu rekan-rekan media, saya haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mulyaman Hadad, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, atas penjelasan yang disampaikan. Selanjutnya, kami persilakan perwakilan dari keluarga yang kami hormati untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini dari Bapak Gubernur beserta keluarga di Kota Bern, Swiss. Apa saja upaya keluarga yang dilakukan dan apa ada pesan dari Bapak Gubernur, harapan keluarga, dan lain-lain yang perlu disampaikan. Untuk Bapak Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih rekan media yang telah hadir di sini. Pada kesempatan ini, sebelum menyampaikan terkait hal pencarian Ananda Eril, ponakan kami yang tercinta, izinkan kami atas nama Pak Ridwan Kamil, juga mewakili warga Jawa Barat, juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ayahanda Kiai Haji Syafi'i Ma'arif, atau biasa dipanggil Buya Syafi'i, karena beliau ini wafatnya merupakan kehilangan untuk keluarganya, untuk juga warga Persyarikatan Muhammadiyah, karena beliau adalah salah satu mantan ketua umum. Kehilangan bagi kita sebagai warga Indonesia, karena beliau sebagai bapak bangsa, kebetulan Pak Gubernur kedekatan khusus, tapi dalam situasi ini belum bisa
hadir secara fisik bertakziah ke keluarga sehubungan dengan kondisi keluarga kadang menghadapi musibah dan posisinya jauh. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang kepada warga Jawa Barat yang telah memberikan moral, doa, support dan lain-lain. Ini membantu membesarkan kami sekeluarga. Gitu. Dan juga kami tidak lupa, ini sangat dibantu oleh Pak Mulyaman Hadad, terima kasih Pak. Dibantu oleh Pak Duta Besar, jajarannya selama bersama Pak Gubernur, karena Pak Gubernur posisinya sedang di Inggris, sedang bertugas, sementara pihak keluarga di Swiss dalam rangka mencari sekolah dan kesempatan beasiswa untuk Ariel. Jadi posisinya keluarga yang di Swiss saat kejadian terpisah dari Pak Gubernur atau Pak Ridwan Kamil. Jadi kami sangat berterima kasih kehadiran dari Pak Dubes dan jajarannya sangat-sangat membantu dan sangat kami apresiasi. Kami juga berterima kasih ini mungkin bisa diwakili untuk disampaikan ke Kota Bern maupun Swiss yang telah berupaya membantu segala effort dan usaha metode pencarian memungkinkan dengan masih yang ada di lokasi. Terakhir, tak lupa kami juga sangat berterima kasih kepada warga, relasi, keluarga yang memberi ruang privasi kepada keluarga Pak Gubernur yang ada di Swiss dengan tidak bertanya langsung terkait update dan lain-lain, karena keluarga di Swiss butuh ruang untuk mencerna, memahami situasi, berkoordinasi dengan baik dengan kedutaan, sehingga kami sangat mengapresiasi ruang tersebut tidak diintervensi oleh pertanyaan terkait update, langsung cukup kepada kami yang mewakili ada di sini. Terkait informasi di keluarga mungkin ada perlu kami sampaikan. Jadi saat ini di hari ketiga, jadi hari pertama pada saat kejadian Pak Gubernur memang posisinya sedang berdinas di Inggris, baru bisa bergabung dengan keluarga setelah mendapatkan berita di sore hari waktu Indonesia, kurang lebih sekitar jam 3 jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Keluar sedang bertugas di Inggris dikabari masih terpisah, dan pada saat Pak masih sedang bertugas menyampaikan lecture dan diskusi di salah satu kampus di Inggris. Segera setelah mendapati beliau menyelesaikan tugasnya dalam lawatan kedinasan dan untuk bergabung bersama keluarga, tiba malam hari disambut oleh Pak Dubes dan baru bisa mulai melakukan pencarian dan memahami situasi di hari kedua pagi hari. Alhamdulillah kami berkomunikasi intens langsung dengan keluarga dan kedutaan. Beliau sekeluarga terpantau sehat, begitu, tabah dan sabar menjalani ujian dan musibah ini. Di tengah keprihatinan beliau juga menyampaikan ucapan Bapak Ibu rekan media semua, begitu, bisa menyapa langsung dan meminta saya yang mewakili sementara ini. Apa yang dilakukan oleh keluarga? Jadi hari pertama berdasarkan informasi yang kami terima, pihak keluarga mohon maaf saya sedikit perlu waktu mengatur nafas dan kata-kata. Saya mungkin sedikit bercerita si kejadian, begitu, dan yang kami terima dari pihak keluarga di Swiss. Jadi pada saat kejadian, pihak otoritas Swiss mendengar ada laporan dari warga dan bergerak cepat, sehingga kurang dari 10 menit polisi sudah berada di sekitar lokasi dan membantu pencarian. Kalau boleh izin Pak Moderator, langsung tanya jawab saja, nanti saya sampaikan dalam tanya jawab. Terima kasih banyak. Baik.
Terima kasih kami atas penyampaiannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan kami harapkan pertanyaan ini tidak melebar, gitu ya. Karena ini virtual, jadi nanti kami akan membuka kesempatan yang hadir Pakuan dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan atau di teman-teman sampaikan pada kolom chat di Zoom meeting seperti itu. Untuk pertemuan pertama, ini banyak pertanyaan yang sama, kami tidak akan membacakan semuanya. Ini yang pertama, ini Kang Nugi dari Kompas TV Jabar ingin bertanya kira-kira, mohon izin. Oke, ingin bertanya kira-kira suhu air sungai saat kejadian berapa derajat? Dan apa hasil pencarian drone thermal seperti yang disebutkan? Apakah ada kemungkinan hipotermia, waktu hilang, dan pencarian cukup lama? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan ini mohon izin bisa dijawab oleh Bapak Dubes. Mohon izin Bapak Mulyaman Hadad untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Terima kasih banyak pertanyaannya. Seperti tadi saya sempat singgung sedikit, pada saat kejadian suhu air di sungai itu sekitar derajat Celcius, 16 derajat Celcius, ya, dengan tingkat kekeruhan yang tadi saya sampaikan sebetulnya agak keruh, gitu, ya, dibandingkan kalau situasi optimalnya air biru, bening, dan terutama kalau tidak lama tidak ada hujan, musim panas misalnya, kekeruhan itu berkurang, ya, sehingga dengan demikian terlihat warnanya biru dan bening, ya. Apakah itu hipotermia? Saya belum bisa mengatakan, biar kesehatan saja yang mengatakan. Kita masih tentu saja menunggu bagaimana hasil dari saya sampaikan. Drone thermal pada menit-menit awal, ya, ketika suhu panas badan itu masih bisa terdeteksi, ya. Oleh karena itu maksimal menurutku sekitar 15 menit, ya, setelah kejadian itu, ya. Jika kemudian thermal itu tidak bisa terdeteksi, drone thermal itu menjadi berkurang. Nah, drone akan menggunakan pada hari ini itu drone yang berbeda. Ya, terus kemudian dia akan terbang rendah sepanjang arus sungai dengan teknologi tertentu, dia bermanuver, kemudian melihat jengkal demi jengkal dari perkembangan atau dari topografi sungai itu. Dan ini yang kita dengar nanti laporannya, apakah drone itu akan dilakukan juga pada kesempatan berikutnya, tapi hari ini pemantauan melalui drone itu akan terus dilakukan. Pada prinsipnya setiap metode atau cara yang dimungkinkan kita berharap bisa dimungkinkan agar kita istilahnya merasa bahwa sudah optimal semua upaya untuk mencari ini dilakukan. Saya kira demikian, Pak Moderator. Baik, terima kasih, Bapak. Berikutnya ada pertanyaan dari Kang Handi Salam dari Radar Sukabumi. Saya ingin bertanya kepada soal kondisi air sungai Are, kenapa tiba-tiba menjadi deras daripada sebelumnya, sehingga putra sulung yang merupakan atlet terus. Berdasarkan media setempat, sejak Januari tahun 2022 lalu, perusahaan milik negara Swiss di bidang listrik, Alpiq di Winsnau menyebutkan mengalirkan antara 15-25 meter kubik air per detik ke jalur lama Are di Bendung Windsau. Itu 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya untuk pembangkit listrik tenaga air di Gosgen. Apakah KBRI mengetahui hal ini dan memberikan informasi kepada wisatawan WNI yang datang ke Sungai Are, dan untuk pencarian dilakukan sampai berapa hari? Demikian Bapak, mohon izin pertanyaan dari Saudara Handi. Terima kasih.
kondisi air itu sebetulnya lalu dalam situasi yang relatif konstan, ya, dari dataran tinggi ke dataran rendah, ya. Sumbernya tentu saja dari melelehnya salju di atas gunung karena musim panas dan kemudian itu menjadi sumber air yang besar. Swiss memang sangat topografinya sehingga sumber listrik berbasis air itu menjadi bagian besar di dalam pemenuhan listrik negara. Ya, di samping ada sumber energi yang lainnya. Tapi peranan energi yang datang dari pemanfaatan arus air ini menjadi sangat dominan. Kemudian tentu saja memang tidak ada rekayasa karena memang secara konsisten itu. Perbedaan mungkin terjadi dari hari ke hari karena tergantung bagaimana di awalnya itu, apakah ada tambahan hujan atau ada fenomena alam lainnya sehingga kemudian mempengaruhi dan meluncur menuju ke dataran lebih rendah. Jadi sama sekali tidak ada hal-hal yang saya kira spesial. Semua dari tahun ke tahun tentu saja sudah dipelajari, ya, sehingga dengan demikian arus memang selalu agak deras, ya, atau mungkin boleh dikatakan untuk ukuran kita itu cukup deras, ya. Dan itulah yang menarik karena derasnya air itu, ya. Karena anak-anak muda yang biasanya loncat dari jembatan tinggi senang betul dengan arus yang deras ini, gitu. Jadi bagi mereka ini satu istilahnya fenomena dimanfaatkan sebagai pusat wisata, ya, tidak hanya oleh masyarakat yang datang dari luar negeri tapi juga dari masyarakat setempat. Jadi tidak ada hal yang dan tentu saja karena ini sudah satu hal sehari-hari, ya, artinya kejadian ya, ditambah dengan penjelasan-penjelasan dan tambahan rambu-rambu di sepanjang sungai. Jadi sepanjang sungai juga pemerintah setempat sudah memberikan rambu di mana boleh meloncat, di mana dilarang meloncat, di mana ada batu dan seterusnya. Saya kira sudah cukup jelas. Juga disediakan di sepanjang sungai, ya, karena menjaga betul konservasi toko ini, sehingga saya kira memang begitu ada. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara siapa tadi, Adi, ya. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, ini ada sedikit pertanyaan juga di Ratna Rakyat Merdeka. Bagaimana mekanisme pencarian orang hilang di Swiss? Limitasi waktu. Terima kasih atas pertanyaan ini. Sebetulnya tidak ada spesifik waktu, batas waktu maksimum kapan pencarian ini akan dihentikan. Karena ketika kami bertemu dengan tim SAR, mereka merasa, terutama jawaban dari polisi sungai mengatakan adalah menjadi tugas kami untuk setiap saat terus memantau keamanan. Jadi dia atau mereka tidak dalam beberapa hari misalnya tidak ditemukan maka kemudian pencarian dihentikan. Tidak seperti itu. Pencarian langsung setiap hari, memantau situasi setiap titik, setiap pojok dari itu. Kemudian tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisah dari upaya pencarian. Jadi pelaksanaan tugas sebagai bagian yang tidak terpisah dari upaya SAR yang juga menjadi program mereka. Jadi demikian, tapi mereka mengatakan ada 3 kritikal waktu penting. Ada istilahnya kritikal waktu penting. Pertama, 3 hari pertama itu biasanya sering ditemukan pada 3 hari pertama. Mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu 99,9% itu ditemukan dalam 3 minggu. Jadi itu menjadi pengalaman mereka puluhan tahun menjaga sungai ini. Saya kira demikian. Izin Bapak, menyambung dari pernyataan Bapak juga ada pertanyaan. Sejauh mana kendala yang dihadapi oleh tim SAR di sana dalam proses pencarian Kang Eril ini? Dan bagaimana antisipasi yang dilakukan agar pencarian tetap berlangsung secara optimal? Terima kasih.
Kendala sangat ditentukan oleh situasi pada hari H di mana pelaksanaan pencarian itu dilakukan, terkait dengan derasnya arus air, kekeruhan. Oleh karena itu, kendala-kendala tentu saja memang menjadi ciri khas kendala para petugas SAR, ya. Nah, oleh karena itu tentu saja tidak ada spesifik kendala di luar itu. Ya, kendala-kendalanya sangat alami, ya. Jadi kita juga berdoa mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini situasinya cerah sehingga kemudian mempermudah upaya pencarian. Kemarin kami juga diinformasi hari Sabtu dan Minggu ini probabilitasnya juga lebih tinggi karena biasanya hari libur dan Minggu hampir semua orang terjun ke sungai. Sehingga kemudian petugas SAR itu dibantu oleh kehadiran orang-orang itu ke sungai. Jadi hari Sabtu dan Minggu ini probabilitasnya kita harapkan bertambah sehingga kemudian kita bisa memperoleh laporan dari tidak hanya dari petugas polisi tapi juga dari masyarakat yang berenang. Soal itu ada di permukaan tentu saja, ya, atau ada terlihat dengan mudah oleh para anggota masyarakat. Jadi kita terus berdoa semoga mudah-mudahan Sabtu Minggu ini ada perkembangan baik. Demikian Pak Moderator. Banyak pertanyaan untuk Bapak. Gitu. Ya. Namun sebelum saya melanjutkan membacakan pertanyaan dari kolom chat, di sini juga ada yang hadir bagi rekan-rekan media yang akan menanyakan. Mohon izin menyebutkan nama dan media dan asal dari media, mangga. Saya Dendi dari Kompas.com, mungkin ke Pak LP sebagai pihak keluarga, Pak. Mungkin bisa diceritakan Ariel memutuskan berenang, apa sih sebetulnya yang dia lakukan gitu di sekitar sungai? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dendi. Jadi perlu kami sampaikan sebagai pamannya, sejauh yang kami ketahui memang rasa khawatir kami besar ini karena Ariel dalam pandangan kami adalah yang teladan untuk sepupu-sepupunya, penuh tanggung jawab, kemudian juga ramah begitu, dan dia juga aktif dalam kegiatan sosial, memiliki kepedulian, sehingga perasaannya sekarang relatif cemas dan khawatir. Walaupun demikian kami paham bahwa apapun yang Allah tetapkan, pilihan kita hanya bisa bersabar atau bersyukur. Dalam konteks pertanyaan dengan sifat Ariel yang penuh tanggung jawab begitu, rasa kepedulian sosial, beliau juga ponakan saya ini ketua zilenial, jadi sering beraktivitas sosial, memperhatikan sosial. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga famili yang di sana, belum melakukan kegiatan berenang. Ini Ariel memastikan titik mana yang paling aman begitu, karena kalau Bapak Ibu semua melihat fotonya itu kan tempting ya, membuat orang ingin terjun karena warnanya jernih, lebar begitu. Nah, ini beberapa titik diperhatikan, titik mana bahkan titik jembatan langsung dicoret oleh Ariel, karena kalau lihat yang lain pengennya loncat gitu. Ini dianggap tidak aman, dan di itu adalah turun yang ada tangga begitu. Jadi itu sudah dilakukan survei beberapa titik, jadi tidak langsung. Yang selanjutnya adalah juga memastikan tidak loncat, jadi turunnya perlahan begitu. Dan kalau dari sisi kesiapan, Ariel ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga. Beliau bisa berenang begitu ya. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving, jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus. Sehingga tadi hal-hal yang tadi diperhatikan sebelum dilakukan. Jadi berdasarkan informasi keluarga, beliau memastikan siapa yang layak turun dan tidak turun. Jadi Ariel mengatur hanya yang boleh turun itu hanya maksimum 3 orang karena beliau melihat kesiapan begitu. Nah, kami yakin ini rasa tanggung jawab beliau sebagai insting yang teladan. Beliau kelihatannya mengambil posisi paling belakang karena ingin memastikan semua pada posisi. Ini bisa jadi kalau dari cerita keluarga kita beliau ingin menjaga safety yang lain sementara sungainya berarus. Jadi pasti mohon maaf saya izin karena saya juga biasa diving.
Kalau berenang lihat arus itu harusnya mengikuti arus diagonal. Tapi kalau kita ada buddy, ada kawan, kita pasti menjaga agar selalu ada teman kita selalu terlihat posisinya. Sehingga pasti ada sedikit effort tambahan menjaga jarak dengan orang yang kita ingin pastikan safety, kekuatan arus yang mendorong ke arah lain. Nah ini karena informasi keluar, Eril memastikan yang lain sampai ke daratan, begitu. Nah kelihatannya setelah itu mungkin ada situasi arus yang tidak bisa dikendalikan. Jadi poinnya adalah secara fisik, mental siap, secara lokasi sudah dipastikan safety, tapi mungkin ada sesuatu hal yang di luar usia. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga, kebetulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang. Begitu. Itu yang mungkin situasi Allah begitu ya. Di luar jangkauan ukuran manusia yang bisa diantisipasi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dendi Kompas.com. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin juga teman-teman lain di sini ada yang mau bertanya, tapi kita tahan dulu, disiapkan dulu pertanyaannya. Kita bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat di Zoom ini. Ini ada pertanyaan yang hampir sama dari Irianda Kompas TV dan juga Sulistiowati dari Ayo Indonesia, gitu ya. Yang menanyakan tentang kejadian hanyut saat berenang di Sungai Ares, Swiss. Ini bukan untuk pertama kalinya. Apakah KBRI mempunyai data atau informasi berapa kali kejadian korban tenggelam di sana, gitu ya? Terus kebijakan apa pemerintah untuk mengantisipasi berulangnya peristiwa yang sama? Mohon izin, Terima kasih Pak Moderator. Yang penting kemarin kita tanyakan kepada Ansar. Dari mereka kami memperoleh informasi setiap tahun kejadian serupa begitu kira-kira terjadi 15 sampai 20 kasus setiap tahun. Ya, jadi kenapa cukup banyak? Karena memang seperti tadi saya sampaikan ini tempat di mana orang berenang ya. Jadi kasusnya 15 sampai 20 kasus tahun ya. Apakah ada warning seperti yang warning di lokasi ya, dengan rambu, tanda dan lain sebagainya? Setiap saat kita mengecek website dari pemerintah lokal, pengelola sungai yang juga sering diacu oleh masyarakat ya. Bagaimana berapa suhu air hari ini, itu kita tidak perlu datang ke sungai untuk mengecek, menyampaikan data dan informasi yang lengkap, termasuk perkiraan arus derasnya, rata-rata tergantung juga, tapi rata-rata 180 sampai 230 meter kubik per detik ya disampaikan. Jadi saya melihat sudah cukup banyak informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan di kebiasaan setempat biasanya masyarakat langsung mengacu kepada sumber-sumber informasi seperti itu kalau kemudian mau berenang ya, karena tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah ya, bahkan anak-anak balita, bahkan ada yang berenang bersama hewan peliharaan ya dan lain sebagainya. Jadi semua tentu saja terjadi itu, dan menurut saya informasinya sudah cukup. Ya. Demikian Pak Moderator. baik. Ini di sini ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Kita batasi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mohon izin. Dan juga kami mohon maaf tidak bisa membacakan pertanyaan melalui kolom chat secara satu persatu karena banyak pertanyaan yang mirip, dan mudah-mudahan jawaban dari Pak Dubes itu sudah mencakup untuk semua pertanyaan. Mangga hadir secara langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, mohon izin Pak, perkenalkan dari Kumparan.
Izin bertanya terkait detail kejadian di sana yang sempat dikatakan kemarin itu yang berenang ada 3 orang, yaitu Kang Eril, adiknya Zara, dan 1 orang lagi ini siapa? Apakah temannya yang ikut dari Bandung atau dari mana? Dan selain 3 orang tadi, apakah ada protokoler yang ikut dari Indonesia? Selanjutnya, ketika 3 orang tadi berenang, di manakah posisi Ibu Atalia? Terima kasih. Mangga. Terima kasih dari Kumparan. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama siapa yang ada di lokasi, gitu ya. Akan ada pihak dari protokol. Kalau dalam konteks pemerintahan provinsi, karena keberangkatan Ibu Atalia bersama anak-anak adalah kegiatan keluarga untuk mencari sekolah dan kesempatan beasiswa S2, jadi memang tidak ada pihak protokol, karena pihak protokol melekat Nur dan Pak Gubernur kebetulan kegiatan dinasnya di terakhir posisinya sebelum pada saat kejadian musibah ini terjadi di Inggris, begitu. Jadi itu kaitannya. Kemudian yang kedua, bersama siapa? Bersama kawan mereka yang dikenal yang lama tinggal di Swiss. Jadi artinya dalam safety ini memang berenang bersama orang yang sudah lama tinggal di Swiss dan memperhatikan situasi adalah memastikan daerah yang digunakan untuk renang itu. Jadi informasi keluarga yang kami terima pada saat menentukan titik juga memantau ada lansia dan anak-anak di sekitar, sehingga ukurannya harusnya safety. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, mungkin karena ponakan kami ini mohon maaf, pemuda yang bertanggung jawab, begitu ya. Jadi insting alamiahnya walaupun tidak diminta menjaga kelompok, begitu. Termasuk memastikan bahwa ibunya juga tidak ikut turun. Jadi di lokasi memang bersama keluarga, begitu. Dan beliau memastikan hanya yang punya skill yang. Jadi pada saat informasi dari keluarga, pastikan yang 2 sudah sampai, kemudian qadarullah tadi ada sesuatu yang mungkin tidak terduga, terbawa hanyut dan Eril berteriak help. Jadi kemudian keluarga yang ada di pinggir itu segera berlari mencari. Teriakan help ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai dan menelepon polisi. Jadi laporan keluarga adalah pada saat bertemu dengan polisi di mungkin agak itu posisinya polisi sudah tahu. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi bagaimana memantau wisatawan, begitu. Kalau terjadi sesuatu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak LP atas penyampaiannya. Semuanya mungkin kami cukupkan waktu untuk pers pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah jika ada update terkini atau perkembangan lebih lanjut akan kami segera. Tentu saja kami akan terus berkoordinasi dengan pihak KBRI. Untuk itu kami berterima kasih banyak kepada Bapak Mulyaman Haddad, Kedubes Republik Indonesia untuk Swiss. Terima kasih, dan juga Ibu Novia sebagai koordinator fungsi politik dari KBRI Swiss. Terima kasih. Bapak Umbara, koordinator fungsi protokol dan konsuler dari KBRI Swiss. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di dalam kesempatan baik ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.